Iya, kita buka telepon lagi di 2013-236. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak, wabarakatuh. saya dari Ahmad, 23 tahun. Yang waktu itu nanya pas hari Senin kan gak jelas suaranya. Nah, saya mau nanya, saya punya permasalahan. Kalau saya udah memiliki calon suami, suami saya itu statusnya juga memiliki anak tua. Nah, ketika saya mengungkapkan keinginan saya untuk menikah kepada ayah saya, ternyata ayah saya menolak dengan alasan status calon saya tersebut. Tapi tidak lama kemudian, ayah saya memberikan restunya, tapi dengan satu syarat. Katanya calon yang saya ajukan itu harus bisa memenuhi permintaannya, yaitu harus membeli sebuah rumah, mau dicicil ataupun mau cash, tapi harus dengan nama saya pribadi. Kalau misalkan tidak bisa memenuhi permintaannya, nah berarti restunya batal. Kemudian katanya saya berarti itu bukan jodoh saya karena dia tidak bisa membelikan rumah. Saya tanyakan apakah sikap ayah saya itu masih dalam kategori wajar. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ayah saya mengizinkan atau merestui kami untuk menikah, tapi dia tidak mau menjuali saya, apakah saya bisa tetap menikah dengan calon yang saya ajukan meski tidak diwariskan oleh ayah saya? Halo Teh. Hai, halo. Oke. Sebenarnya mungkin nih ayah Anda itu punya kekhawatiran. Jadi kadang-kadang kita juga harus, Anda jatuh cinta pada duda 2 anak ya, itu sah-sah saja. Karena orang jatuh cinta itu seringkali tidak logis ya, gitu. Tidak logis. Namun Anda juga harus melihat dari sisi ayah. Mungkin ini saya mencoba melihat dari luar ya, dari luar. Mungkin ayah Anda itu punya kekhawatiran, makanya membuat persyaratan seperti itu. Awalnya dia tidak setuju. Nampaknya tidak setujunya itu karena kekhawatiran seorang ayah kepada anak. Jadi Anda harus berempati juga, sebenarnya ayah Anda itu sayang. Buktinya, oke, saya mau menikahkan kamu, tapi kamu harus dibelikan rumah atas nama kamu pribadi. Nah, dalam pengamatan saya, ayah Anda itu bukan matre kelihatannya, tapi ingin mengamankan Anda, ingin melindungi Anda. Jadi Anda juga harus melihat dari sisi itu gitu, ya. Nah, apakah itu wajar atau tidak? Ya, kalau menurut hemat saya relatif, ya. Bisa wajar, bisa tidak wajar gitu. Wajar kalau si ayah itu ingin melindungi Anda. Ayah Anda itu ingin melindungi gitu. Ya, dia pikir nikah sama duda nih, anak 2, ya. Wah, ini takut terjadi apa-apa. Nah, akhirnya ayah Anda memberikan persyaratan seperti itu. Ya, kalau menurut saya, dilihat dari sudut pandang si ayah itu wajar-wajar saja. Kalau menurut hemat saya. Artinya bukan hal yang berlebihan. Karena walaupun saya tidak nanya ayah Anda, saya berpikir itu bentuk kasih sayang ayah untuk melindungi anaknya. Gitu. Ya. Jadi kalau saya melihat dalam batas wajar. Tapi boleh juga itu dalam batas tidak wajar. Kalau dari sisi Anda. Ya. Dari sisi Anda sih, ini si ayah tuh apa sih? Ngasih persyaratan yang kayak begini, apa maksudnya nih? Nah, boleh jadi dari sisi Anda tidak wajar gitu. Jadi kalau Anda bertanya apakah sikap ayah saya wajar atau tidak, ya dari sudut seorang ayah wajar, karena dia ingin melindungi anaknya, ingin melindungi Anda, dia sayang sama Anda gitu. Dia memagari Anda dari hal-hal yang ke depan mungkin tak pernah terpikirkan oleh Anda. Walau bagaimanapun ayah Anda kan umurnya 2 kali lipat dari Anda. Sekarang ayah Anda 23 tahun. Ayah Anda minimal sekarang 45 tahun. Minimal kalau menurut hitungan saya. Jadi umur ayah Anda itu sudah 2 kali lipat dari Anda. Sehingga cara berpikir dia jauh menatap ke depan daripada Anda. Gitu. Jadi kalau menurut saya dalam batas seperti itu, kekhawatiran seorang ayah ya wajar-wajar saja. Kalau menurut saya. Tapi kalau dilihat dari sudut Anda, mungkin Anda merasa ini ayah terlalu mengada-ada gitu.
Ya, itu tinggal nanti dimusyawarahkan saja, ya, kalau masalah wajar dan tidak wajar. Nah, kalau misalnya si calon suami Anda tidak bisa memenuhi permintaan ayah Anda kan, yaitu membelikan satu rumah, mau cicil, mau cash gitu, terserahlah. Yang penting atas nama kamu. Ayah Anda kan bilang gitu. Nah, dari sini saya lihat ayah Anda itu sayang sama Anda, ingin melindungi Anda. Buktinya kan ayah Anda tidak mengatakan pokoknya beliin rumah cash, rumahnya harus gede, rumahnya harus di tempat strategis. Enggak kan? Cuma dia bilang, aku minta calon suamimu membelikan rumah, mau cash, mau cicil, yang penting atas nama kamu. Nah, itu jelas, saya lihat ingin melindungi. Tapi kalau Anda menganggap bahwa itu cara mempersulit Anda menikah dan akhirnya Anda ngotot nikah sampai tidak akan diwalikan oleh ayah Anda, ya kalau bicara sah dan tidak, ya kalau memang alasannya Anda khawatir terjerumus pada perbuatan salah, ya boleh-boleh saja. Tapi menurut saya ini harus dihindari, khawatir nanti rumah tangga Anda menjadi tidak berkah gitu. Jadi kalau saya selalu menyarankan, berumah tangga itu harus restu orang tua, harus keriduan orang tua. Karena walau bagaimanapun dalam ridho orang tua itu ada ridho Allah. Ridho Allahi fi ridhol walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu ada pada ridho ibu bapak, dan murka Allah itu ada pada murka ibu bapak. Jadi kalau saya sih menyarankan, kalau saya, bagaimana Anda berjuang melakukan pendekatan kepada ayah Anda supaya walinya oleh dia. Sekalipun mungkin calon suami Anda tidak memenuhi persyaratan ayah Anda. Kenapa? Karena dalam ridho ibu, dalam ridho ayah, itu ada ridho Allah. Maka alangkah indah kalau rumah tangga itu, di situ ada ridho orang tua. Itu yang saya sarankan. Pada seluruh orang-orang yang akan menikah, saya sarankan itu, ya. Jadi kalaupun ada perbedaan pemikiran, perbedaan pandangan dengan orang tua, cobalah dimusyawarahkan, dibicarakan, sampai titik penghabisan dimusyawarahkan. Jangan terlalu gegabah ngambil keputusan, udahlah kita nikah aja tanpa restu orang tua. Ya kalau bicara sah dan tidak bisa saja sampai titik keabsahan ya gitu. Tetapi keberkahan yang tidak didapatkan. Jadi kalau ada anak yang ngotot nikah tanpa restu orang tua, ya kalau bicara sah ya sah sih ya. Kalau alasannya jelas. Tapi masalahnya apakah keberkahan didapatkan? Karena jangan salah, dalam ridho orang tua ada keberkahan Allah gitu. Jadi cobalah Anda bernegosiasi, melakukan pendekatan pada ayah Anda gitu. Karena saya lihat ayah Anda tuh niatnya bagus, melindungi Anda. Itu saya melihat dari sudut itu. Ya kalau tidak terpikir oleh Anda ya karena usia Anda baru 23 dan usia ayah Anda sudah hampir 45-50-an, 2 kali lipat Anda. Jadi wajar kalau dia bisa memikirkan sesuatu yang tidak Anda pikirkan. Itu yang harus digarisbawahi. Ya, wallahu a'lam.